أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang dihadapmu di dunia dan adab yang akan datang atau akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 41 sampai ayat 45. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau telah mengatakan bahwa anak cucu setan itu ada 9. Inna dzurriyyatash syaitani tis'atun. 1. Zalitunu. 2. Wawasinun. 3. Walakusu. 4. Wa'awanu. 5. Wahaffafun. 6. Wamurratu. 7. Wamasutu. 8. Wadasimu. 9. Wawalhanu. Fa'amma zalitunu fahuwa sahibul aswaqi fayansibu fiha rayatahu wa amma a'wanu fahuwa sahibus sultani wa amma haffafun fahuwa
sahibus syurbi wa amma murratu fahuwa sahibul mazamiri wa amma lakusu fahuwa sahibul majusi wa ammal masutu fahuwa sahibul akhyari yulqiha fi afwahin nasi wala yajiduna laha aslan wa ammad dasimu fahuwa sahibul buyuti idza dakhala ar-rajulul manzila walam yusallim walam yadhkur ismallahi aw waqa'a fiha bainahumul manaza'ati hatta yaqa'a at-talaqu wal khul'u wad darbu wa amma wal hanu fahuwa yuwaswisu fi wudu'i was salati wal ibadati. 1. Setan zalitun menggoda penghuni pasar dalam jual beli. Dia memancangkan bendera dusta, menipu, membujuk, merayu dan bersumpah. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya mati dan hatinya sakit. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 6-7 dan surat Al-Baqarah ayat 8-20. Yang kedua, setan wasin suka mengkhianati bayi-bayi. Makanya marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah dan berdoa untuk anak cucu kita agar mereka terbebas dari godaan dan rayuan setan yang terkutuk. Yang ketiga, setan awan suka menggoda raja-raja. Jadi para pemimpin, para raja-raja, kalau tidak beriman takwa, maka tentunya mereka akan menjadi pengikut iblis dan setan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayat 14-20. Solusinya ikutilah Allah di surat Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Yang keempat, setan hafaf suka mendorong minuman keras. Jadi kita harus berhati-hati hal-hal yang asik-asik ya, yang bisa melupakan diri kita dengan Allah, maka itu semuanya adalah langkah-langkah setan supaya kita terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu marilah kita senantiasa ikhlas dan mukhlis. Al-Baqarah 207-208. Yang kelima, setan murah bergerak di bidang musik atau seruling. Hati-hati kita dengan segala bentuk musik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa untuk memilah dan memilih mana nasid-nasid yang bermanfaat dan mana nasid-nasid yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat kita ambil, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Yang keenam, lakus menggoda agar menyembah api. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita senantiasa beriman takwa dan ikhlas selalu agar kita terhindar dari segala perbuatan fujur, perbuatan KDFMM, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dan juga perbuatan yang hina adalah rofas, fusuk, jidal. Ya, lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 197. Yang ketujuh, setan masud menyebarkan berita-berita palsu atau bohong. Dia menyebarluaskan berita bohong lewat lesan-lesan manusia. Hati-hati para penyair ya, para pengumpat ya. Nanti hati-hati jangan berkolaborasi dengan iblis ya. Lihat di surat 26 ayat 221 sampai 226.
Solusinya ada di surat 26 ayat 227, yaitu harus bertaubatan nasuha. Yang kedelapan, setan dasim berada di dalam rumah seseorang yang apabila masuk rumah tidak suka membaca salam dan tidak suka menyebut nama-nama Allah. Dia mendorong adanya permusuhan dalam keluarga sehingga menjadi perceraian suami istri, khulu atau talak, tebusan dari istri, pukul, memukul, dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan setan yang terkutuk, ya, bisa dilihat nanti di surat Yasin mulai dari ayat 60 ya sampai 65. Jadi hati-hati, janganlah kita ini mengikuti langkah-langkah setan dengan cara kita senantiasa perkokoh iman dan takwa kita. Yang kesembilan, adapun setan walhan selalu mengacaukan manusia dalam berwudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mari kita berhati-hati. Kita senantiasa membaca doa apabila kita mau ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan juga setelah dari kamar mandi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat lain, nama-nama setan yang 9 itu ialah sebagai berikut: walhanun, khonzabun, zalamburun, wa a'warun, wa wasnanun, tabri dasimun, matunun abyadu. 1. Setan walhan menggoda manusia dalam berwudu. 2. Setan kadzab menggoda manusia dalam sholat. 3. Setan zalambur menggoda para pedagang. Yang 4. Setan a'wan menggoda manusia agar berzina. Yang 5. Setan wasnan menggoda manusia dalam tidur. Yang 6. Setan tabri menggoda manusia yang sakit. 7. Setan dasim menggoda manusia dalam makanan. 8. Setan matun menggoda manusia dalam minuman. Yang 9. Setan abiyat menggoda manusia ahli ibadah atau wali. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, lil wudu'i syaitonun yuqalu lahul walhanu fattaquhu ay fahdharuhu. Untuk wudu ada setan yang bernama walhan. Oleh karena itu, berhati-hatilah kamu dengannya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita ditambah, dan marilah kita senantiasa berdoa agar permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa beristighfar dan bertaubat agar dosa-dosa kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersedekah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah umur kita, ilmu kita, dan harta benda kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mengenal unsur amal dalam bertobat. Dari pembahasan di atas kita dapat mengetahui bahwa tobat memiliki unsur pengetahuan. Dari satu sisi unsur ini terwujud dalam pengetahuan terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala, keagungan haknya terhadap hamba-hambanya, dan limpahan nikmatnya kepada mereka. Namun di sisi lain unsur ini juga terwujud dalam pengetahuan terhadap bahaya dari maksiat, perbuatan dosa, dan pengaruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan melakukannya dapat menjadi pemisah antara manusia dan Tuhannya.
Bahkan hal itu akan menghalangi seseorang untuk dapat meraih kebahagiaan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Surat Ali Imran ayat 185. Begitupun dalam tobat terdapat unsur emosional yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Hal itu terwujud dalam api penyesalan dan membakar kayu dari dosa-dosa. Air mata yang terus-menerus mengalir untuk segala kesalahan yang pernah dilakukan, dan cahaya dari tekad yang tulus dan mantap untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat yang dimintakan tobat. Bagaimanapun godaan dan rintangannya, makanya kita berhati-hati. Setan-setan itu ya dari bangsa jin dan manusia yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, mereka mengajak kita ke neraka. Lihat di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72, janganlah kita mengikuti langkah-langkah buruk mereka, tapi marilah kita beriman takwa. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita beserta keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Az-Zumar 73 sampai 75. Akan tetapi dalam tobat juga terdapat unsur amal yang harus diwujudkan. Hal ini tiada lain agar hakikat tobat dapat tercapai dan menebarkan hasilnya dalam jiwa dan kehidupan. Unsur amal dalam tobat ini mencakup satu unsur primer yang menghasilkan dua unsur sekunder atau bahkan lebih dari dua. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, adapun unsur primer dari aspek amaliyah tobat adalah meninggalkan dan menjauhi perbuatan maksiat. Tobat hanya akan menjadi omong kosong selama seseorang itu masih berbuat maksiat. Istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Tidak menjauhinya dan melepaskan diri darinya. Sebab jika demikian, untuk apa kita bertaubat? Sesungguhnya sikap meninggalkan kemaksiatan dikategorikan sebagai amal karena ia merupakan proses menahan diri dari perbuatan maksiat yang menggiurkan untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah yang diwajibkan kepada dirinya. Tidak ragu lagi bahwa proses menahan jiwa dari hal tersebut merupakan amal riyadhah dan jihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah-langkah kita. Malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kejayaan selamat dunia akhirat. Kepada keluarga besar di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para sahabat-sahabat guru dan juga para siswa-siswi kami, dan juga sahabat-sahabat di Islamic Center, para santriwan santriwati baca Al-Quran, dan juga famili serta dan juga keluarga besar kami di Bojonegoro, keluarga besar kami di Sidoarjo, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Doa-doa kami mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita panjang umur bil barokah bi taatillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, serta sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah yang sudah wafat, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat, siswa-siswi kami yang sudah wafat,
dan juga seluruh presiden kami, seluruh menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.